Halo putra-putri, kita ketemu lagi ya. Kita punya video baru. Saya kalau sebut putra-putri ya, berarti putra-putri Indonesia ya. Karena di Malaysia nggak ada putra-putri. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau di sana. Kalau di sini kan putra-putri. Karena khusus video ini untuk anak-anak Indonesia. Teman-teman, negara kita adalah negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Namun begitu, rakyat kita tidak menginginkan adanya negara Islam di Indonesia. Nah, kalau di Aceh, emang dia daerah istimewa ya. Memang negara mengistimewakan Aceh. Jadi hanya Aceh yang memberlakukan syariat Islam ya. Untuk Indonesia secara keseluruhan, kecuali Aceh, tidak menghendaki negara Islam. Karena kita memang adalah negara yang multi etnis dan multi agama. Lagi pula negara Islam itu bukan sunnah Rasulullah ya. Yang sunnah Rasulullah itu adalah negara republik sesuai dengan piagam Madinah yang pernah diberlakukan oleh Rasulullah. Oke, kita tidak membuka perdebatan untuk itu. Silahkan tanya kepada ustadz dan kiai masing-masing ya. Di Indonesia, pemerintah kita tidak melegalkan perjudian dan pelacuran ya. Kita ingat banyak sekali lokalisasi pelacuran yang sudah dibongkar. Seperti di Surabaya dulu ada namanya Gang Doli. Di Jakarta ada namanya Keramat Tunggak. Kemudian di Cibitung ada Malvinas. Semua udah dibongkar. Pokoknya sampai kapanpun ada lokalisasi pelacuran dan perjudian, ketahuan oleh negara pasti akan ditindak. Ini saya ada video yang berkaitan dengan itu ya. Oke, kita tonton, kita mulai 1, 2, 3. Inilah video dari udara yang memperlihatkan lokasi di Gang Royal, Penjaringan, Jakarta Utara. Jakarta Rabu Utara pagi, ya. petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan polisi mendatangi area ini untuk melakukan pembongkaran bangunan liar yang berada di pinggir rel kereta api yang diduga dijadikan tempat prostitusi ini. Walaupun sudah disosialisasikan, namun masih terlihat warga yang masih kebingungan lantaran barang-barangnya belum dipindahkan. Mereka mengaku tidak mempunyai biaya untuk mengontrak di tempat lain. 1 bulan ada pemberitahuan. Udah ada, tapi kita udah malas, bingung, orang mau kontrak harus punya duit, jadi lagi bingung. Sebanyak 150 bangunan liar yang berdiri di lahan seluas 3.000 meter persegi dibongkar paksa petugas. Dalam pembongkaran kali ini petugas menjamin ini yang terakhir kalinya dan memastikan lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat prostitusi ini tidak akan kembali beroperasi. Kita lakukan penataan ya, menertibkan tempat-tempat bangunan-bangunan liar ya, masuk areanya punya PT Kereta Api ya. Lebih kurang ada lebih dari 150-an bangunan ya, kita tertibkan karena tempat ini juga menjadi tempat yang masuk kategori tingkat kriminalitasnya tinggi. Pembongkaran lokasi ini pernah dilakukan pada Desember 2020 dan Mei 2021 lalu. Namun tetap kembali dihuni dan menjadi lokasi prostitusi. Setelah pembongkaran ini petugas akan menyiagakan personilnya agar warga tidak kembali membangun tempat prostitusi di lokasi tersebut. Fakih Haitami, Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Mabes Polri meringkus komplotan judi online dengan situs Master Togel Live menyusupi sebuah website milik pemerintah dalam bentuk iklan judi. Ya, 12 orang ditangkap dan ditahan, sedangkan 4 orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Tangan di atas semua, tangan di atas. Ya, jangan ada yang megang ya, jangan ada yang megang. Dalam rekaman video amatir, beberapa tersangka sedang mengoperasikan permainan judi online di sebuah apartemen di Jakarta Utara. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan sebanyak 12 tersangka sekaligus sebagai operator judi online Master Togel.
Para pelaku merupakan rangkaian dari satu komplotan. 12 tersangka berperan sebagai operator dari website judi online dan 4 diantaranya sedang dalam daftar pencarian orang atau DPO oleh penyidik. Bukan withdraw atau penarikan uang. Jadi memang dari 4 orang DPO yang kami dapatkan, tersinyalir yang 2 orang dari 4 orang adalah bosnya. Karena kita melihat dari percakapan telepon. Itulah di negara kita ya. Jadi walaupun kita bukan negara Islam, tapi karena mayoritas penduduk kita beragama Islam, maka negara tidak melegalkan lokalisasi pelacuran dimanapun atau lokasi perjudian dimanapun. Jika ada lokasi pelacuran yang timbul, kemudian pemerintah tahu, pasti dibongkar. Sama juga lokasi perjudian begitu. Negara kita tidak menghalalkan perjudian dan pelacuran, apalagi mengambil pajaknya. Kita terus terang aja ya, kalau masalah maksiat, ya kita kalah lah dengan negara Islam ya. Sekarang coba kita lihat lokasi perjudian dan pelacuran di negara Islam. Nah, kita mulai 1, 2, 3. Wow. Mewah ya. Keren. Ini bisa jadi tempat maksiat paling keren sedunia ya. Mewah bener tempatnya. Wah. Wah, top. Mantap. Wah, ya isinya ya. Hebat negara Islam ya. Wah, hebat sekali negara Islam ya. Tempat perjudiannya keren benar. Itu di situ ada tempat pelacuran juga dan dilegalisasi oleh negara ya. Sebagai tempat bisnis, tentu tempat itu akan membayar pajak. Kemudian seluruh permainan-permainan yang ada di dalam juga pasti ada pajak yang nanti itu untuk membantu rakyat ya. Jadi dalam bentuk subsidi. Jadi ya negara kita kalah lah kalau dalam bidang maksiat. Ya kita cuman menangnya paling di bidang bikin kapal selam, bikin pesawat tempur, bikin alutsista, bikin tank. Kita menangnya di situ-situ. Negara kita hanya mengusahakan di bidang sains dan teknologi ya. Emang majunya di situ aja. Kalau di bidang maksiat kita ya terus terang kita kalah sama jiran kita ya. Habis mereka negara Islam sih. Jadi kalau maksiat pun pasti diampuni. Kalau kita kan bukan negara Islam ya. Oke teman-teman, bagaimana pendapat Anda tentang video ini? Terima kasih.
telah menonton.